Coba kita balik ke Agustus 2023. Waktu itu, muncul sebuah trailer film animasi Indonesia, judulnya Merah Putih One for All, dan wah, langsung dihujat habis-habisan. Tapi gimana kalau semua kritik itu ternyata keliru? Ada satu teori liar yang bilang kalau film ini bukan sekedar karya gagal, tapi sebuah pesan rahasia yang sengaja disembunyikan. Jadi, pertanyaannya gini, ini trailer beneran gagal total, atau jangan-jangan ini adalah mahakarya propaganda yang super jenius, yang isinya penuh dengan kode-kode rahasia? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Hampir semua orang, dari penonton biasa sampai kritikus film, bisa dibilang sepakat. Trailer ini kacau balau. Visualnya aneh, suaranya false, semuanya serba salah. Banyak banget yang nganggep ini sebagai sebuah kemunduran buat dunia animasi Indonesia. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Tiba-tiba muncul sebuah video analisis dengan klaim yang gila. Katanya, semua kesalahan di trailer itu sebenarnya disengaja. Itu semua bukan cacat produksi, tapi petunjuk. Petunjuk yang katanya mengarah ke sebuah pesan ideologis yang sangat-sangat tersembunyi. Yuk kita coba bongkar teori ini satu persatu. Kita mulai dari kode-kode angka dan visual yang katanya disembunyiin di detik-detik pertama trailernya. Petunjuk pertama, lihat deh benderanya. Posisinya miring ke kiri, yang sering banget dianggap sebagai simbol ideologi kiri atau komunisme. Dan bukan asal miring loh, teori ini sampai ngukur dan mengklaim sudutnya itu pas banget 75 derajat. Angka 75 ini nanti bakal jadi kunci, karena dihubung-hubungin ke tahun 1975. Oke, sekarang kita masuk ke bagian angka-angka. Siap-siap ya, ini mungkin bakal kedengeran agak maksa, tapi coba deh ikutin dulu alur logikanya. Soalnya, disinilah inti dari klaim propaganda ini dibangun. Gini nih cara ngitungnya. Judulnya itu kan punya 19 huruf. Nah, 19 itu adalah bilangan prima urutan ke-8. Terus, di bawah judul ada 8 anak. Dari 8 anak itu, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Yang kalau angkanya digabung jadi 53. Dan coba tebak, angka 53 itu ternyata adalah bilangan prima urutan ke-16. Rumit ya? Emang. Tapi angka 16 inilah yang jadi kuncinya. Jadi ini nih puncaknya. Kita ambil tahun 1975 yang dari bendera tadi. Terus kita pakai angka 16 dari perhitungan bilangan prima. Kalau 1975 dikurang 16, hasilnya 1959. Itu tahun puncaknya pengaruh komunis di Indonesia lewat Nasakom. Terus, kalau 1975 ditambah 16, hasilnya 1991. Itu puncak kekuasaan Orde Baru, rezim yang numpas komunisme. Kelihatan kan, kayak dua kutub yang berlawanan? Oke, dari angka-angka sekarang kita pindah ke karakternya. Ada 8 anak, tapi ada 2 anak yang selalu digambarin terpisah dan kayak lagi berantem. Satunya pakai baju merah, satunya lagi hijau. Nah, teori ini langsung menafsirkan ini sebagai simbol konflik abadi antara PKI yang identik sama warna merah dan Nahdlatul Ulama yang identik sama warna hijau. Gak cuma itu, teorinya makin dalam lagi. Si anak baju merah yang badannya paling kekar itu diidentifikasi sebagai Letkol Untung, pemimpin lapangan gerakan 30 September 1965. Perbedaan fisiknya yang mencolok dari anak-anak lain dianggap sebagai penegasan kalau dialah pemimpinnya. Nah, setelah kode-kode statis tadi, sekarang kita lihat gimana simbolisme ini katanya dijalin ke dalam alur cerita di trailernya. Latar ceritanya kan di sebuah desa, tapi bukan desa biasa. Kalian tahu kan, desa di Indonesia itu biasanya populasinya homogen. Nah, di trailer ini beda banget. Desanya itu heterogen, ada macam-macam etnis dan profesi. Menurut teori ini bukan desa alami, tapi sebuah desa bentukan komunis yang sengaja menyatukan kaum petani dan buruh dari berbagai latar belakang. Petunjuk-petunjuk militer juga mulai muncul. Ada karakter kepala desa yang dibilang mirip Syam Kamaruzaman, salah satu otak intelijen PKI. Terus, anak-anak ini ngumpul di gudang yang isinya senjata. Dan bukan sembarang senjata, tapi senapan serbu AK buatan Soviet patron komunisme global waktu itu. Waktu mereka lagi berpetualang, tiba-tiba jalan mereka kehalang banjir bandang di daerah pegunungan. Ini kan aneh banget ya, banjir di gunung. Nah, ini ditafsirkan sebagai simbol adanya kekuatan besar yang menghalangi rencana kudeta yang lagi mereka jalanin. Terus, salah satu dari mereka kepleset dan kita dengar suara yang spesifik banget, kertak. Iya, kayak suara leher patah. Dan pas banget setelah suara leher patah tadi, ada yang ngomong hati-hati berkali-kali. Ini ditafsirkan sebagai pesan terselubung. Gerakan komunis di masa lalu itu udah dipatahin lehernya. Jadi gerakan di masa depan harus super hati-hati. Dan akhirnya,
Yang menghentikan mereka semua, seekor ular raksasa dengan kulit loreng tentara. Teori ini dengan jelas menyebut ular ini sebagai simbol RPKAD, pasukan khusus Angkatan Darat yang jadi ujung tombak penumpasan G30S. Oke, dari tadi kita udah ngikutin sebuah teori yang jujur aja rumit, tapi kedengarannya meyakinkan ya. Tapi sekarang, coba deh kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Pertanyaan terbesarnya adalah, apa semua analisis ini, semua hubungan angka dan simbol ini beneran nyata? Apa trailer ini benar-benar sebuah propaganda komunis yang jenius? Jawabannya ada di satu kata ini, cocokologi. Ini istilah yang populer banget di Indonesia buat menggambarkan kebiasaan nyari-nyari dan maksa-maksain hubungan antara hal-hal yang sebenarnya sama sekali nggak nyambung. Dan ini dia bagian paling kerennya. Orang yang bikin teori konspirasi ini, di akhir videonya sendiri, dia ngaku seluruh analisisnya itu cuma eksperimen, sebuah demonstrasi cocokologi. Tujuannya bukan untuk membuktikan ada propaganda, tapi untuk nunjukin betapa gampangnya sebuah teori konspirasi yang rumit bisa diciptakan dari nol. Bahkan dari trailer film yang dianggap jelek sekalipun. Ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Kalau sebuah narasi konspirasi yang sedetail ini bisa dibangun cuma dari trailer animasi yang gagal, coba bayangin betapa mudahnya narasi serupa dibentuk dari peristiwa nyata yang jauh lebih kompleks. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah ada propaganda di film ini, tapi seberapa mudahnya sih sebuah narasi itu bisa dibentuk? Coba deh pikirin.